hati kita, kita mau menyembah Tuhan, kita angkat satu lagu penyembahan kita, Bapakku datang.
Kudus. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu yang masih Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat anak sekolah minggu? Biar makin semangat kita yel-yel dulu yuk. Tepuk semangat. Mama nggak semangat. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Semuanya buat gerakannya ya.
kita, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau berkati tangan-tangan dan memberi Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita, sekalian kita angkat satu lagu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Mari adik-adik kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Engkaulah perisaiku. Semuanya ambil sikap yang benar adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku.
diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita masing-masing yang ada di rumah. Saya percaya walaupun dalam online kita beribadah, kuasa Tuhan besar atas setiap kita. Sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di pagi hari yang luar biasa ini, di hari yang baru yang kami temui. Engkau sungguh baik bagi setiap kami, bagi setiap kami anak-anak-Mu yang tetap berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih buat napas kehidupan, bahkan keluarga kami tetap sehat. Kami bersyukur Engkau selalu ada bagi setiap keluarga kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menjamah hati setiap kami, pemikiran kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menerjemahkannya dengan sederhana buat setiap kami anak-anak-Mu yang rindu ditaburi oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, buat pagi hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam. Boleh kita sebelumnya boleh ambil masing-masing Alkitabnya yang ada di rumah. Kalau ada di HP-nya nggak apa-apa. Kalau boleh diambil ya yang Alkitab manual seperti Miss ini ya. Adik-adik ya semuanya ya. Oke, kita akan buka. Udah siap semuanya? Kita akan buka dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-30. Begini firman Tuhan. Miss bacakan ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juga jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Ayat yang ke-28, Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda daripada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Amin. Amin semua ya. Saya percaya kita aminkan firman Tuhan ini buat hari ini, buat setiap kita adik-adik. Kita mau mengerti, kita mau paham firman Tuhan ini. Apa sih maunya Tuhan dari kita? Apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita adik-adik yang mungkin di hari-hari pandemi, hari-hari ini sekolah tidak ada, dari rumah, semuanya tugas dikerjakan di rumah, orang tua kita sudah capek bekerja, terus bantu kita dalam PR lagi, mungkin ada yang ikut orang tua kerja gitu kan, tidak mengerti apa
apa sih, bagaimana sih keadaan di sekarang ini gitu ya. Bersyukurnya kita Tuhan bagi kesehatan bagi setiap kita. Tuhan beri tetap kesehatan. Bahkan saya mendengar buat adik-adik tetap luar biasa, tetap sehat, boleh beribadah online setiap hari minggunya, itu sungguh luar biasa. Itu sungguh anugerah yang dahsyat buat setiap kita. Amin, amin. Amin semuanya ya. Saya percaya di sini ada seorang pria yang bertanya kepada Tuhan. Dia sangat kaya, dia memiliki segala sesuatunya, dia punya segala sesuatunya. Dan saya percaya dia punya, kita bayangkan ya yang di TV-TV kan orang kaya kan, dia punya pembantu, bahkan dia pasti punya pembantu, dia pasti punya mobil. Di zaman itu mungkin dia nggak punya mobil, tapi itulah orang yang kaya gitu, pria yang kaya. Kita bayangkan seperti di TV banyak orang kaya ya, boleh kita lihat ya, di zaman yang dahulu sama zaman yang sekarang, orang kaya itu tetap orang kaya gitu. Tapi satu kekurangan dia, satu hal yang Tuhan mau dari dia, satu hal yang Tuhan rindukan dari dia. Apa itu adik-adik gitu ya? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus saya perbuat untuk saya boleh masuk dalam kerajaannya Allah, boleh ikut sama Tuhan Yesus? Tuhan kasih tahu sama dia, kalau ikut Tuhan Yesus itu harus tahu hukum Taurat dan mengerjakannya, menghormati orang tuanya, melakukan segala perintah-perintah Allah. Apa yang dia katakan? Saya kan sudah mengerjakannya dari kecil. Saya ini orang baik loh, katanya gitu. Saya ini orang baik loh. Saya tahu firman Tuhan. Saya ikut perintah Tuhan. Saya tahu Tauratnya Tuhan dan mengerjakannya. Saya orang yang patuh. Kalau di zaman sekarang saya orangnya suka beribadah. Saya suka ibadah online. Saya suka doa kalau mau tidur. Kalau saya doa mau makan. Saya doa mau pergi kemana-mana. Saya selalu memuji, memuliakan nama Tuhan di setiap kehidupan saya. Anak-anak bilang kan, dia bilang kayak gitu sama Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang Tuhan mau lagi dari dia, biar dia benar-benar memberikan hatinya kepada Yesus. Apa itu? Katanya gini, di ayat yang ke 20, di ayat yang ke-20, di ayat yang ke-20 katanya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23 katanya, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Sebenarnya seorang yang kaya nggak salah, nggak ada yang salah yang namanya kita jadi orang kaya. Bersyukur kita diberkati Tuhan, amin. Ya, karena adik-adik kita bersyukur, kita punya segala sesuatunya dari Tuhan, kita bersyukur, amin. Nggak ada yang salah di antara kita kaya atau kita miskin atau kita nggak punya segala sesuatu hal apapun yang boleh kita banggakan dalam hidup ini. Nggak ada yang salah. Yang salah, kata Tuhan, yang salah adalah bagaimana kita mau membagi hati sama Tuhan. Tuhan mau hati kita ini dekat dengan Dia. Tuhan mau jika mau diselamatkan itu harus dari hati dulu. Saya percaya ketika kita sudah memberikan hati kita kepada Yesus, apapun yang Tuhan minta dari kita, kita pasti mau bagi. Teman-teman punya mainan yang ini enggak? Mainan kesukaan enggak? Punya ya. Kalau perempuan sukanya boneka pastinya, mainan masak-masakan. Kalau laki-laki tuh biasanya suka mobil-mobilan, robot-robot ya kan? Adik-adik kan semuanya kan. Terus nggak cukup. Itu nggak gimana ya? Kalau kita
orang lain minta itu bagaimana? Kalau orang lain minta yang menjadi kesenangan kita bagaimana adik-adik? Pastinya saya percaya adik-adik kita pasti sedih. Itu kan mainan kesukaan saya. Kalau mamanya bagi sama tetangga, itu kan mainan kesukaan saya. Kenapa mama bagi? Pastinya gitu kan? Tapi di sini kita mau belajar, kita bagi hati dulu. Kita mau lihat dulu. Apa sih maunya Tuhan dari kita? Apa sih mau kerinduannya Tuhan bagi kita? Yaitu memberikan hati kita. Amin. Saya percaya adik-adik semua mau memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita adik-adik dari dini, dari kecil kita diajar untuk memberikan hati kita kepada Yesus, maka saya percaya luar biasanya engkau akan dipakai Tuhan nanti di masa depan. Di masa yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, jika kau memberi hati kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan dipakai luar biasa. Masa depanmu terjamin, keluargamu, keluarga yang bersuka cita, yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah, kata Tuhan, cari dahulu kerajaannya Allah, maka semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu. Cari dulu hatinya Tuhan. Ikut dulu maunya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan? Belajar. Kita adik-adik mungkin ada yang gak paham, ada yang gak mengerti, tapi kita mau belajar. Miss pun masih belajar. Masih banyak yang harus belajar. Belajar terus ikut sama Tuhan. Amin. Nah, saya percaya adik-adik dibimbing di dalam sekolah minggu ini menjadi adik-adik yang luar biasa. Amin. Amin. Dan semuanya ya, saya percaya ketika kita bagi hati sama Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus, adik-adik. Gak ada. Orang kaya ini, pria kaya tadi, dia punya segalanya, tapi dia tidak punya hati untuk Tuhan. Saya percaya ketika dia punya hati untuk Tuhan, jauh lebih banyak lagi nanti berkatnya akan dibagi Tuhan. Dia akan lebih kaya lagi, dia akan lebih sukses lagi, dia akan lebih luar biasa lagi jika dia menuruti apa yang Tuhan mau. Juallah, kata Tuhan, juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Dia takut kalau dibagi-bagikan nanti sama orang miskin, berarti nggak ada harta lagi dong. Aku mau makan apa? Aku mau beli baju pakai apa? Pastinya dia khawatir kan? Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Amin. Gak mungkinlah Tuhan langsung gak memberkati dia kalau dia ikut Tuhan. Pasti jauh lebih diberkati kalau dia mau ikut Tuhan. Amin. Saya percaya adik-adik mengerti, kita dimengerti oleh Roh Kudus, ngerti akan firman Tuhan ini, dan kita mau lebih belajar ikut Tuhan. Yang pertama itu kasih hati sama Tuhan. Yang kedua, percayakan semuanya kepada Tuhan. Gak ada yang lebih penting daripada apapun selain Tuhan Yesus. Percayalah adik-adik semuanya. Gak ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus. Apapun yang engkau mau, apapun yang Tuhan yang engkau rindukan, kalau engkau hatimu pada Yesus, pasti Tuhan genapi dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, kita tidak boleh menaruh percaya kepada uang. Gak boleh kita hanya percaya kepada uang. Hanya baik saja tidak cukup. Seperti pria tadi itu, dia baik katanya. Dia kerjakan Tauratnya Tuhan. Dia turuti perintahnya Tuhan. Seperti kita, dia rajin ibadah, dia rajin doa, dia rajin perpuluhan, dia rajin segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dan dia punya harta yang luar biasa. Tapi dia menaruh kepercayaannya pada harta saja. Walaupun kita rajin ibadah, walaupun kita rajin berdoa, tapi kalau hati kita nggak sama Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan yang memberkati kita, itu sama saja dengan sia-sia ya adik-adik ya. Itu sia-sia ya. Oke. Sukses sejati itu apa? Sukses itu seperti yang Miss katakan tadi, kalau hidupmu sukses nantinya, kalau kamu berhasil nantinya, satu hal yang Tuhan mau, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sukses sejati itu hanya percaya kepada Tuhan, adik-adik. Hanya percaya kepada Tuhan, itu saja.
kasih hati, percaya sama Tuhan. Kasih hati, percaya sama Tuhan Yesus. Saya tanamkan kembali, yang pertama adalah memberi hati sama Tuhan Yesus. Yang kedua, percaya sama Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada apapun, bahkan kepada uang, kepada harta, gak usah. 1-2 hal ini sudah cukup. Adik tanamkan dalam hati adik-adik di minggu ini. Kasih dulu hati sama Tuhan, terus percayakan segala kehidupanmu sama Tuhan. Pasti kamu akan berhasil, pasti kamu akan hebat. Jadi orang-orang yang luar biasa. Walaupun kecil, kamu pasti dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Itu artinya kenapa firman ini disampaikan kepada adik-adik. Adik-adik mau jadi saksinya Tuhan, mau jadi berkat buat sekelilingnya, buat teman-temannya, buat saudaranya, familinya yang jauh, yang dekat. Pasti adik-adik akan dipakai. Amin. Kita tanamkan ini dalam hati kita masing-masing. Biarlah firman ini menjadi rema buat setiap kita. Kita bangun hidup kita bersama Tuhan. Kita kasih hati kita kepada Tuhan. Saya percaya suatu kesuksesan akan menuju kehidupanmu. Oke, udah. Kita sama-sama belajar firman ini, dan kita akan tutup dengan doa ya adik-adik ya. Kita lipat tangan kita masing-masing, kita tutup Alkitab kita. Kita sudah belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami telah belajar firman Tuhan hari ini tentang mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau dalam segala sesuatu, bukan kepada harta dunia, bukan kepada apa yang kami miliki, tapi kepada hati Tuhan. Biarlah Engkau ajar kami setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami masih kecil, kami belum tahu apa-apa, tapi kami percaya Bapa, ketika kami mau memberi hati kami kepadamu dan percaya kepadamu bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami, bahkan penyelamat kami akan hidup penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Biarlah ini menjadi rema buat setiap kami. Kami mau bertumbuh lebih lagi, kami mau berakar lebih lagi, kami mau berbuah yang manis buat setiap orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah firman-Mu. Biarlah firman ini tetap menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami akan tutup ibadah kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.